Hai, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ibu Salis Tianingsi. Hari ini kita masih mempelajari tentang apa? Iya, benar, teks laporan hasil observasi. Seperti pelajaran minggu lalu, kita sudah mempelajari. Siapa yang masih ingat? Ayo. Iya, betul sekali. Minggu lalu kita sudah mempelajari laporan hasil observasi mengenai apa itu teks LHO, tujuan dari LHO, isi LHO, dan sifat dari teks laporan hasil observasi. Dan sekarang kita akan mempelajari tentang betul sekali, struktur dari teks laporan hasil observasi. Tetapi sebelum kita mempelajari dari struktur teks LHO, Ibu akan flashback nih. Apa itu LHO? Tujuannya, ciri atau isinya, dan sifatnya apa? Nah, sekarang ini adalah pembelajaran kita minggu lalu. LHO itu jangan lupa ya, LHO itu adalah laporan hasil observasi. Jadi LHO itu adalah naskah yang memaparkan hasil dari sebuah pengamatan. Ingat, kita mengamati dari hasil observasi. Seperti yang kita ketahui, observasi itu adalah sebuah pengamatan. Artinya, LHO itu adalah memuat informasi yang berupa fakta berdasarkan pengamatan dan tidak boleh opini penulis. Ingat ya, tidak boleh dari opini penulis atau pendapat masing-masing. Kemudian ada tujuan laporan hasil observasi adalah mendapatkan informasi dan penjelasan secara rinci mengenai hal dan sudut pandang keilmuan. Kemudian nih ada ciri dan isi dari LHO, antara lain bersifat objektif, berdasarkan fakta, bersifat khusus dan spesifik, disajikan secara lengkap, menarik, dan mudah dipahami. Dan yang terakhir, sifat dari teks laporan hasil observasi yaitu harus bersifat informatif. Ingat, informatif. Artinya, memberikan informasi yang berguna mengenai objek yang kita amati. Nah, sekarang kita sudah masuk materi ke struktur teks laporan hasil observasi. Makanya hari ini kita mempelajari tentang struktur teks LHO. Oke, apa yang pertama? Ya, benar. Yang pertama adalah pernyataan umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Dan yang ketiga, deskripsi manfaat. Jadi, struktur dari teks laporan hasil observasi ada 3 jenis. Ayo lihat gambar apa yang ada di depan. Yang pertama ada ikan paus. Kemudian ada sampah yang berserakan. Kemudian ada pohon mangga. Terus yang kedua animasi seseorang yang lagi menulis dan mengamati. Oke, sekarang dari ketiga gambar itu akan kita jadikan contoh tentang struktur laporan hasil observasi. Oke, silakan disimak. Seperti yang Ibu sebutkan tadi, struktur LHO yang pertama adalah pernyataan umum. Ingat, pernyataan umum berisi definisi umum dan pengklasifikasiannya objek observasi. Biasanya terdapat kata definisi, artinya adalah, merupakan, ialah, yaitu, dan seterusnya. Contoh, seperti gambar yang tadi kita ambil ikan paus. Ya, kita ambil contohnya adalah ikan paus. Nah, di sini contohnya ada pengertian paus itu sendiri. Kita baca sama-sama. Paus adalah satu dari sekian banyak ikan yang istimewa. Mamalia laut, bertubuh besar, cerdas, hidup bebas di samudra. Mengapa ikan paus dari contoh itu disebut pernyataan umum? Iya, karena ada kata adalah. Ya. Jadi pernyataan umum itu kita lihat di dalam sebuah contoh itu apakah dia merupakan definisi umum, apakah dia pengertian dari suatu benda, dari suatu barang, manusia,
pohon, binatang, dan sebagainya. Jadi, biasanya pernyataan umum itu kita ingat dia terdapat di paragraf pertama atau di awal paragraf. Paham ya? Oke, selanjutnya ke pernyataan yang kedua. Struktur yang kedua adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini merupakan deskripsi secara mendetail tentang pengelompokan objek observasi. Jadi, pernyataan umum itu adalah pengertian dari objek yang kita amati, sementara deskripsi bagian ini adalah bagian-bagian yang mendetail. Misal, yang kalian observasi adalah ibu sendiri. Berarti dari pernyataan umum kalian bisa mendefinisikan ibu itu siapa, bagaimana orangnya. Nah, sekarang ke deskripsi bagian mendetail. Bagian yang mendetail dari ibu, misalnya rambut ibu berwarna apa, bentuk hidung ibu seperti apa, warna kulit ibu seperti apa, tinggi badannya berapa, berat badannya berapa. Jadi dideskripsikan secara mendetail. Nah, kita contohkan kepada ikan paus tadi. Kita lihat. Contoh di depan, pada masa kini dikenal dua kelompok paus, yaitu paus bergigi atau odontoceti dan paus tidak bergigi atau misticeti. Paus odontoceti yang bergigi merupakan pemangsa yang memakan ikan, sotong, dan mamalia bla 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 bla. Seperti yang kita bacakan, seperti yang kita lihat di depan. Jadi, pada deskripsi bagian ini dia menjelaskan secara detail tentang ikan paus. Ya, betul sekali. Yang pertama dikelompokkan ikan paus itu ada berapa? Oh, ternyata ikan paus itu ada yang bergigi dan tidak bergigi. Nah, disebutkan lagi di sini. Paus tidak bergigi berukuran lebih besar. Nah, berarti paus yang bergigi ukurannya lebih kecil. Jadi, disimpulkan deskripsi bagian ini adalah menjelaskan secara detail tentang objek yang kita amati. Oke, paham semuanya? Kalau sudah paham, kita lanjut ke struktur yang ketiga, yaitu tentang deskripsi manfaat. Nah, jadi di sini ada manfaat objek yang kita amati. Ya, bukan hanya pengertian saja, bukan hanya bagian mendetailnya saja, tetapi objek yang kita amati itu harus memiliki manfaat. Kita bacakan ya. Bagian ini memaparkan manfaat-manfaat dari objek observasi. Manfaat tersebut dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang. Jadi, yang kita contohkan tadi objeknya kita ambil ikan paus, kita sudah tahu pernyataan umum pengertian dari ikan paus. Deskripsi bagian dari ikan paus itu adalah pengelompokan dari ikan paus tersendiri. Ada yang bergigi dan ada yang tidak bergigi. Sekarang manfaat dari ikan paus. Nah, ikan paus itu kita tahu hewan yang bertubuh besar, menakutkan. Kalau kita ketemu pasti kita takut, ternyata ikan paus itu ada manfaatnya. Ayo kita baca sama-sama. Di sini paus memiliki manfaat yang sangat besar untuk menjaga ekosistem laut. Hewan ini bermanfaat untuk menjaga rantai makanan di lautan. Hal ini disebabkan paus memangsa ikan, udang, cumi, dan plankton. Apabila paus mengalami kepunahan, populasi hewan pemakan kerang-kerangan dan plankton akan meningkat. Nah, seperti Ibu jelaskan tadi, paus juga ada manfaatnya. Sama, semua objek yang kita amati pasti ada manfaatnya. Oke anak-anak, paham ya apa yang Ibu jelaskan? Nah, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Jadi, tolong dipelajari semuanya. Apa yang Bu jelaskan, meskipun sedikit yang dijelaskan, yang penting kalian bisa mengerti, kalian bisa memahami dan bermakna untuk pembelajaran selanjutnya. Oke, kita simpulkan pembelajaran hari ini kita mempelajari apa? Oke, struktur dari teks laporan hasil observasi. Oke, yang pertama ada apa? Pernyataan umum.
Yang kedua ada deskripsi bagian. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Oke, untuk minggu depan kita mempelajari tentang kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Terima kasih. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.